Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Dan hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 9 September 2023. Saya ingin sedikit menjelaskan mungkin beberapa komentar dari warga Malaysia yang masih mengatakan bahwa Indonesia itu memang negara miskin katanya. Negara miskin, kemudian negara sengsara, bahkan dibilang negara paling kotor katanya. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai hal itu. Dan saya berada di Bandung ini. Ya, saya ingin memperlihatkan seperti apa sih di Bandung. Apakah memang benar Indonesia itu negara kotor? Ya mungkin kalau jauh sebelumnya, mungkin tahun 80-an, 90-an, Indonesia atau masyarakat Indonesia masih kurang disiplin gitu. Tetapi makin ke sini tentu saja makin ada perbaikan gitu ya. Ada perbaikan dan sekarang udah mulai lebih disiplin lagi mengenai pembuangan sampah, mengenai menjaga lingkungan dan sebagainya. Nah, nanti akan saya lihatin seperti apa, apakah benar Indonesia ini kotor atau sampah berserakan di mana-mana. Dan sekalian saya lihatin juga sebagai counter di mana Indonesia tidak miskin. Masyarakat Indonesia sudah kaya-kaya. Nah, saya akan lihatin ini ya, saya balikin kameranya. Ini rumah-rumah di sini di Bandung ya. Dilihatin di sini bahwa rumahnya keren-keren ini, lihat tuh, mobilnya lihat tuh, Mercedes-Benz ya. Dan dia di sini sampah yang ada ini hanya sampah daun-daun, pohon-pohon, daunan yang jatuh ya ke jalan. Di negara manapun pasti terjadi gitu ya. Tidak membuktikan bahwa negara itu kotor karena masalah ini gitu. Oke, kita lihat sambil jalan-jalan ya. Ini lihat Audi TT ya. Ya, membuktikan bahwa mobil-mobil di Indonesia ini bagus-bagus ya, keren-keren. Lihat. Ya, ini Suzuki. Oke, lihat. Ini rumah-rumahnya. Rumah-rumahnya di Bandung ini. Lihat. Oke, lihat jalanan ini. Jalanan ini bersih kan? Tuh, bersih kan? Lihat, bersih. Nggak kotor yang kalian pikirkan. Mungkin kalian berpikir bahwa Indonesia itu kotor, tidak disiplin. Mungkin tahun 80-90-an demikian. Tapi makin ke sini Indonesia makin disiplin. Tempat merokok juga sudah tidak bebas. Sudah ada area smoking. Di tempat-tempat umum tidak boleh merokok dan sebagainya. Nih lihat mobil orang Indonesia, lihat tuh, Alphard, Toyota. Ini udah biasa gitu ya. Di Bandung, di Indonesia, CR-V. Lihat mobilnya. Nih BMW. Terus mobil apa lagi? Oh, ada mobil listrik juga. Lihat mobil-mobilnya. Di Bandung ini ya. Rumahnya yang gini ini sekitar 3 juta RM mungkin ya. 3 juta ringgit Malaysia ya. Rumahnya besar. Nah, lihat tuh rumah-rumahnya, keren-keren, bagus-bagus. Oke, lihat jalanan ini bersih. Kalian mengatakan Indonesia jorok, Indonesia kotor tuh mana gitu. Ya mungkin ada beberapa yang wajar lah, di tempat lain juga sama, di negara lain juga sama. Ada daerah-daerah kumuh, daerah-daerah yang memang tidak terurus, daerah-daerah kotor. Tapi tidak semuanya.
Sama di Indonesia juga. Kalau memang masih banyak yang kotor ya, itu dalam proses. Semuanya juga perlu proses ya. Indonesia ini, mengurus Indonesia ini tidak seperti mengurus Singapura yang satu kota. Yang hanya satu kota. Indonesia ini kan ribuan pulau, 13.000 pulau. Coba bayangin sama kalian bagaimana ngurus Indonesia ini sebesar ini dengan penduduk 278 juta. Ya, tidak gampang, tidak mudah, dan perlu proses. Amerika mungkin di atas Indonesia penduduknya, tapi kan berapa ratus tahun hingga menjadi negara maju. Dan Indonesia pun mengarah ke sana. Lihat mobilnya, VW, ini mobil Mercy nih, kayaknya nih. Oke, sampai untuk servis pun dipanggil. Oke, lihat tuh rumah-rumah dan mobil orang Indonesia. Keren-keren. CR-V, dua-duanya CR-V. Lihat. Ini satu Lexus. Yang satunya lagi Pajero, Mitsubishi. Keren-keren orang Indonesia. Ya kalau kalian orang Malaysia bisa bandingin deh. Ya seperti apa di tempat kalian mobil-mobilnya. Dan lihat ini Bandung. Baru Bandung ini. Belum bicara Jakarta. Belum berbicara Jakarta. Ini masih kota lebih kecil lah, tidak seperti Jakarta. Kalau Jakarta wah lebih gila-gila lagi mobilnya. Ini Civic, kemudian satu lagi Fortuner. Lihatlah. Lihat mobil-mobilnya, lihat rumah-rumahnya. Ya, ini Bandung loh. Ini Bandung, ya. Nah, ini Mercy, lihat tuh. Mercedes-Benz. Lihat. Ini juga dia mobilnya ada dua Mercedes-Benz ya tuh, lihat tuh. Nih, orang Indonesia nih. Tuh. Ini Honda HR-V sama Suzuki. Ini ada mobil listrik tuh lewat. Ya, Indonesia juga sekarang lagi menggalakkan mobil listrik ya. Artinya memang untuk menjaga lingkungan, kemudian juga untuk menghemat bahan bakar fosil. Nah, kita juga mengarah ke mobil listrik. Bahkan kita sekarang lagi membangun pabrik mobil listrik ya, termasuk baterainya di Indonesia. Ini lihat mobilnya. Nih, Nissan apa tuh? Kemudian ini Mercedes-Benz juga nih. Lihat, orang-orang Indonesia keren-keren begini, ya. Lihat ini jalan loh. Lihat keren-keren begini nih, ya. Ini Indonesia bung, ini Indonesia bung, bukan di negara, bukan di Eropa bu. Lihat ini, satu Mercy, Mercedes-Benz, satu lagi Pajero. Oke. Rumahnya ini sekitar 10 miliar di sini satunya. Ya, luas tanah kurang lebih 500 meter. Oke, jadi kurang lebih 20 juta per meter persegi. Tanah dan bangunan ya. Lihat mobil-mobilnya. Tuh, ada yang mau dijual tuh. Siapa tahu kalau kalian mau tuh, ada yang mau dijual. Ya, nih lihat, satu rumah ini ada 4 mobil. Satu rumah ini ada 4 mobil. Lihat, ada mobil Mercedes-Benz, Expander, Mercy-nya 2 lagi tuh. Mantap. Ini Indonesia bung. Ini Indonesia. Nggak kaleng-kaleng Indonesia. Lihat. Mana? Ini kan bersih, ya bisa dilihat lah kalian. Ini bersih nih. Saya muter lagi aja deh. Saya muter lagi di kiri. Oke, lihat. Hari ini memang hari Sabtu, ya banyak yang berlibur. Lihat ini Mercy-nya 2.
Satu HRV, satu Expander Mitsubishi. Oh, lihat tuh. Oh, disewakan, sewakan nih. Sewakan bukan dijual. Lihatlah. Lihat ini. Ini di Bandung, Bos. Ini Bandung, Bos. Ini bukan Jakarta. Ini masih Bandung ya. Karena saya orang Bandung, saya hanya bisa ya liput untuk di Bandung aja. Banyak saran untuk katanya coba Jakarta katanya, Gading Serpong, Pondok Indah. Wah, udah jelas kalau itu sih jauh lebih mahal dibanding di Bandung ini. Karena apa? Karena memang Jakarta kota metropolitan, tanah sulit gitu. Penduduk banyak. Penduduk Jakarta aja itu 10 juta. Ya, artinya tanah sekecil apapun harganya tinggi gitu. Bahkan di Bandung pun di sini ini harganya 10 juta nih di sini nih. 10 juta per meter persegi tanahnya doang gitu. Tanahnya doang. Apalagi kalau di Jakarta. Ya, maaf buat yang komen untuk menyarankan spill di daerah Jakarta. Ya, karena keterbatasan saya, ada yang mengusulkan Muara Angke. Saya cek Google, Muara Angke apa sih? Kan di situ kan pasar ikan gitu. Saya cek ternyata memang bagus-bagus, rumahnya gede-gede gitu. Tapi itu rumahnya rumah kayak ruko gitu, tinggi-tinggi ke atas gitu. Oke. Jadi saya liatin inilah Bandung ya. Nih mobilnya Mercy, Toyota, kemudian Fortuner Toyota. Ya. Oke, jadi saya ingin memperlihatkan bahwa sekotor apa sih Indonesia gitu. Indonesia atau Bandung ini merepresentasikan Indonesia tentu saja kan. Karena semua rule, semua kebijakan itu dari pusat. Jadi kalau misalnya Bandung seperti ini, ya hampir semuanya lah seluruh Indonesia seperti kayak gini gitu. Tapi ini saya jelaskan bahwa ini memang kompleks perumahan ya. Tapi kompleks perumahan seperti ini itu sudah banyak sekali ya. Sudah banyak sekali. Di Bandung aja udah puluhan. Ya seperti ini gitu. Apalagi Jakarta. DKI Jakarta ya, atau Jabodetabek lah. Itu udah ratusan kompleks seperti ini. Nah, inilah kondisi seperti inilah. Saya jalan-jalan dari tadi nggak ada yang sampah numpuk. Kalau misalnya ada saat-saat tertentu sampah numpuk di jalan, itu mungkin ya karena ada masalah di TPA ya. TPA itu apa? TPA itu tempat pembuangan akhir. Biasanya suka ada masalah seperti Bandung ini. Kemarin itu TPA Sarimukti di Bandung Barat itu terjadi kebakaran di TPA-nya gitu. Di TPA atau tempat pembuangan akhir sampah gitu ya. Nah, terjadi kebakaran sehingga sampah-sampah yang ada di kota Bandung itu tidak bisa dibuang ke sana gitu. Sehingga terjadi penumpukan di jalan gitu. Di tempat pembuangan sementara TPS. Tempat pembuangan sementara sampah gitu. Nah, jadi saat-saat seperti itulah kemungkinan terjadi yang namanya sampah berserakan. Nah, mungkin kalian pada saat terjadi masalah itulah kalian lihat di Indonesia gitu. Tempat pembuangan itu sementara ditutup dan kemana lagi ngebuang sampahnya gitu. Jadi pasti di setiap kota itu, baik di Indonesia, di Malaysia juga ada pasti yang namanya tempat pembuangan akhir sampah gitu. Ya ditampung dulu, kemudian langsung
buang ke tempat pembuangan akhir. Ya alhamdulillahnya sekarang sudah padam, sudah selesai, dan sekarang sudah balik lagi. Ya, terbukti bahwa sampah-sampah di sini juga udah nggak ada, sudah tidak numpuk lagi, artinya sudah normal kembali. Oke teman, mungkin hanya itu saja yang saya ingin sampaikan, bahwa saat ini Indonesia tidak sekotor yang kalian bayangkan gitu. Indonesia saat ini tidak sengsara seperti kalian bayangkan gitu. Kalian cek, datang ke Indonesia, ya, datang aja main. Apakah benar sesuai dengan pikiran Anda atau gimana? Melihat daripada YouTuber dari Malaysia yang datang ke Indonesia malah sekarang jadi memuji, oh ternyata seperti ini Indonesia gitu. Karena mereka lihat langsung, karena melihat fakta di lapangan gitu. Jadi kalian hanya melihat dari berita-berita yang kadang-kadang orang Indonesia pun memberitakan hal-hal yang negatif gitu. Nah ini perlu kita lawan, ya, bahwa Indonesia tidak seburuk itu. Apalagi kalian orang Indonesia. Kalian orang Indonesia itu harus membawa nama baik keluar gitu. Ya, makanya saya disuruh oleh para penonton, ya, para netizen yang nonton video saya untuk melawan katanya. Lawan si A, si B gitu yang suka menjelek-jelekan nama Indonesia. Ya. Jadi justru kita harus menjelaskan apa yang menjadi masalah. Ya, kita jelaskan di lapangan langsung gitu. Ada petugas untuk membersihkan, ya, walaupun ini sampah-sampahnya sampah-sampah tanaman, ya, sampah-sampah organik, sampah pohon gitu ya. Ada petugasnya semuanya. Jadi semuanya bekerja. Padahal hari ini hari Sabtu, tetap bekerja membersihkan. Lihat, tuh ada berapa petugas di sini? 1, 2, 3. Ya, disapu semuanya. Ya, walaupun masih manual pakai sapu, ya itu sudah adanya bahwa kita menjaga lingkungan. Kita juga berusaha terus bersih lingkungan kita. Oke teman, demikianlah informasinya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat teman. Saya pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.